Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga sehat ya. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga materi daring MTK kelas 9 SMP Negeri 18 Batanghari, Provinsi Jambi. Ya, semoga tugas yang sebelumnya sudah kalian kerjakan. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita mulai dengan berdoa dulu supaya kalian mudah dalam menerimanya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya hanya 1 kali dalam seminggu ya. Terakhir harinya adalah hari Selasa. Kita langsung masuk pada pangkat tak sebenarnya dan bentuk akar. Masih pada KD 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat pertama menyebutkan 3 macam pangkat tak sebenarnya. Kedua, menyebutkan konsep pangkat tak sebenarnya. 3, menyelesaikan operasi pada perpangkatan. 4, mengubah pangkat positif menjadi negatif dan sebaliknya. Terakhir, yang kelima, menyederhanakan bentuk akar. Kita masuk yang pertama, konsep pangkat tak sebenarnya. Pangkat tak sebenarnya adalah pangkat yang tidak dapat kita artikan atau kita nyatakan dalam perkalian berulang. Ada 3 macam pangkat tak sebenarnya, yaitu 1 pangkat 0, 2 pangkat negatif, 3 pangkat pecahan. Kita lihat yang pertama, pangkat 0. Contoh, 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian yang B-nya negatif 3 pangkat 0 sama dengan 1. Dan yang C, M pangkat 0 sama dengan 1. Dari 3 contoh itu terlihat bahwa bilangan apapun kalau dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Ya, ini bisa kita buktikan dengan menggunakan perpangkatan dari 3. Contohnya ya, boleh perpangkatan yang lainnya juga. Kalau namanya perpangkatan 3 berarti kali-kali 3 ya. Mulai dari angka 3 ke kanannya 3 kali 2 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81 dan seterusnya. Kalau ke kirinya, kalau ke kanan tadi kali-kali 3, tentu kalau ke kiri bagi-bagi 3. 3 bagi 3 1, 1 bagi 3 sepertiga, sepertiga dibagi 3 sepersemilan, dan sepersemilan dibagi 3 adalah 1/7 harusnya, dan seterusnya lagi itu ya. Nah, tentunya kalian tahu ya kenapa sepertiga dibagi 3 hasilnya sepersemilan. Ya, jangan lupa itu pelajaran kelas 7. Ya, kalau lupa Ibu ingatkan lagi. Ya, sepertiga kalau dibagi dengan 3, ingat membagi dengan suatu bilangan sama halnya mengali dengan kebalikan dari pembagi. Jadi sepertiga kalau dibagi 3 sama dengan sepertiga dikali kebalikan dari 3. Kebalikan dari 3 adalah sepertiga. Berarti sepertiga dikali sepertiga. Hasilnya tentu 1/9. Mengalikan 2 buah bilangan pecahan sama dengan penyebut kali penyebut per pembilang kali pembilang. Nah, ini kita samakan dengan bentuk perpangkatannya. Kita mulai angka 3 dulu. Perhatikan angka 3 pasangannya dengan 3 pangkat 1 kan? 9 adalah 3 pangkat 2, 27 3 pangkat 3, dan 81 3 pangkat 4. Ya, kalian perhatikan pangkatnya. Dari kiri ke kanan tambah-tambah 1. 1, 2, 3, 4 terurut ya. Tentu kebalikannya, kalau dari kanan ke kiri tentu kurang-kurang 1. Sehingga ketemunya kalau 1 dikurang 1 kan 0. Nah, ini aja udah langsung terlihat ya bahwa 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, kita lihat ke kirinya lagi. 0 dikurangi 1 kan negatif 1. Berarti sepertiga ini sama dengan 3 pangkat negatif 1.
Nah, demikian negatif 1 ke kirinya lagi dikurangi 1 kan negatif 2. Berarti 1/9 itu sama dengan 3 pangkat negatif 2. Demikian pula 1/27 sama dengan 3 pangkat negatif 3. Yang berikutnya pangkat negatif. Contoh, 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1/27. Ya, seperti tadi kan? Ya, 1/27. Dapat kita ubah menjadi 1/3 pangkat 3. Kemudian 3 pangkat negatif 2 juga sama dengan 1/9 sama dengan 1/3 pangkat 2. Untuk yang contoh yang ketiganya, negatif 3 pangkat negatif 3 sama dengan 1/-3 pangkat 3. Ya. Jadi ini langsung kita pelajari tentang mengubah bilangan pangkat negatif menjadi pangkat positif. Sehingga bentuk umumnya adalah A pangkat negatif N akan sama dengan 1/A pangkat N. Ya, jadi diseperkan, tapi pangkatnya berubah dari negatif menjadi positif. Ya, jadi contoh yang C itu 1/-3 pangkat 3 akan sama dengan, nah negatif 3 dipangkatkan ganjil hasilnya tetap negatif. 1/-27 akan sama dengan negatif 1/27. Ya, tahu ya kenapa hasilnya seperti itu penulisannya. 1 kan positif dibagi bilangan negatif kan hasilnya negatif. Jadi negatifnya taruh di depan. Yang D-nya negatif 3 pangkat negatif 4. Ini contohnya sama seperti yang C, bilangan pokoknya sama-sama negatif 3 dan pangkatnya sama-sama negatif, tapi bedanya yang C pangkatnya negatifnya ganjil, kalau yang D negatifnya genap. Apakah hasilnya akan sama? Ya, kita lihat. Kita seperkan dulu. Jadi untuk mencari hasil bilangan pangkat negatif harus kita ubah ke positif dulu. Kalau nggak bisa kita cari, karena pangkat negatif nggak bisa kita artikan sebagai perkalian yang berulang. Ya, karena dia termasuk pangkat tak sebenarnya. Jadi kita positifkan dulu untuk mencari hasilnya. 1/-3 pangkat 4 sama dengan 1/. Nah, bilangan negatif kalau pangkatnya positif dan positifnya genap, tentu hasilnya positif. Jadi negatif 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 4. Jadi positif 81. Atau sama dengan, kalau kita kembalikan ke bentuk negatifnya, pangkat negatifnya, berarti negatif 3 pangkat negatif 4 itu akan sama dengan 3 pangkat negatif 4. Ya. Yang E, 1/4 pangkat negatif 3 akan sama dengan, nah ini contoh yang bilangan pokoknya pecahan ya. Kita ubah 1/4 itu kan 4 pangkat negatif 1, sama seperti membuktikan 3 pangkat 0 sama dengan 1 tadi ya. Jadi kalau 1/4 itu akan sama dengan 4 pangkat negatif 1. Kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 3, akan sama dengan 4 pangkat 3. Nah, kenapa bisa sama seperti itu? Ya, kamu ingat lagi pelajaran sebelumnya kelas 1 ya, bahwa bilangan berpangkat kalau dipangkatkan lagi ya, pangkatnya dikali. Jadi sebetulnya matematika itu hampir sama, kelas 7, 8, 9 hampir sama ya, cuma lebih pendalaman materinya, tingkat kesulitannya yang beda ya. Di SD pun juga kamu udah belajar kan bilangan pecahan ya, bilangan pangkat juga sudah ya. Jadi harusnya kalian sudah menguasai itu ya. Jadi hasilnya adalah negatif 1 kali negatif 3 kan positif 3 ya. Maka 4 pangkat 3 itu adalah 64. 3 pangkat pecahan. Contoh, 8 pangkat 1/3 sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 1/3. Karena 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Hasilnya akan sama dengan 2 pangkat 1. Dapat 1 dari mana? Tentu 3 kali 1/3. Karena bilang berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. 3 kali 1/3 itu sama dengan 3/3 atau 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2.
Contoh yang B, 9 pangkat setengah. Sama dengan, kita ubah dulu 9 itu berapa pangkat 2? Itu 3 pangkat 2. Sesuai dengan penyebut pada pangkat pecahannya. Ya, setengah kan penyebutnya 2. Maka kita pikirkan 9 itu 3 pangkat, maksudnya berapa pangkat 2? Jadi 9 itu adalah 3 pangkat 2. Dipangkatkan dengan setengah. Tentu hasilnya 3 pangkat 2 kali setengah adalah 1. Sama dengan 3. Jadi 9 pangkat setengah itu akan sama dengan akar pangkat 2 dari 9 pangkat 1. Coba kalian perhatikan penulisannya. Di atas tanda akarnya itu angka 2, penyebut dari setengah. Ya. Kemudian angka 1 itu merupakan pembilang dari setengah. Jadi 9 pangkat setengah sama dengan akar pangkat 2 dari 9 pangkat 1. Sama dengan akar 9. Khusus akar pangkat 2 dihilangkan angka 2-nya. Jadi seperti akar biasa yang selama ini kalian kenal. Jadi akar 9 itu kan sama dengan 3. Kemudian yang 8 pangkat sepertiga sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1. Ya, bisa kalian perhatikan penulisannya. Tentu akan sama dengan akar pangkat 3 dari, kita ubah lagi 8 itu 2 pangkat 3. Maka hasilnya akan sama dengan 2 pangkat 3/3. Nah, kita ubah seperti itu lagi. 2 pangkat 3/3. 3 bagi 3 kan 1, berarti 2 pangkat 1. Sama dengan 2. Maka bentuk umum dari A pangkat M per N akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, jangan sampai terbalik ya. Jadi khusus bilangan berpangkat yang pangkatnya pecahan dapat diubah menjadi bentuk akar dengan bentuk umum seperti ini. Jadi A pangkat M per N. Penyebutnya kan N, pembilangnya M. Maka akan sama dengan akar. Nah, penyebutnya taruh N dulu ya. Jadi akar pangkat N dari A pangkat M. Yang kedua, operasi pada perpangkatan. 1. Operasi perkalian. Ini di kelas 1 sudah kalian pelajari juga. Ya, hanya mengulang kembali, mengingat kembali ini. Ya. Jadi A pangkat M dikali dengan A pangkat N akan sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi mengalihkan bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama-sama A, maka pangkatnya akan ditambah. Ya. Contoh, amatilah tabel di bawah ini. Tabel ini pun ada pada buku paket kalian, bisa kalian lihat. Ya, contoh yang pertama, 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 3. Operasi perkaliannya, kalau 3 pangkat 2 kan 3 kali 3. Dikali dengan 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3. Berarti nanti 3-nya kan ada 5. Nah, kalau 3 ada 5 kan hasilnya adalah 3 pangkat 5. Dan 5 itu dapat kita peroleh dengan menjumlahkan 2 dengan 3. Ya, kalian lihat juga yang B-nya negatif 3 sama ya. Demikian pula yang Y pangkat 5 dikali Y pangkat 2. Hasilnya Y pangkat 7. Kemudian contoh yang B, 4 pangkat negatif 2 dikali 4 pangkat 5. Nah, kan bilang pokoknya sama-sama 4 ya. Maka hasilnya sama dengan 4 pangkat negatif 2 tambah 5. Negatif 2 tambah 5 itu sama dengan minjam 2 bayar 5. Kan kembali 3. Berarti sama dengan 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64. Yang C, negatif 5 pangkat 3 dikali negatif 5 pangkat negatif 6. Akan sama dengan, berarti bilangan pokoknya sama-sama negatif 5. Ya, berarti negatif 5 pangkat 3 dikurang 6. Karena harusnya kan ditambah, 3 tambah negatif 6 itu kan sama dengan 3 dikurang 6. Sama dengan negatif 5 pangkat 3 kurang 6 adalah negatif 3. Sama dengan kita ubah bentuk negatif menjadi positif.
Ya, sebelumnya sudah ada contohnya ya. Sama dengan 1 per negatif 5 pangkat 3. Jadi mengubah pangkat negatif menjadi positif diseperkan seperti ini. 1 per negatif 5 pangkat 3 akan sama dengan 1 per negatif 5 pangkat 3 itu kan bilangan negatif, kalau pangkatnya ganjil kan hasilnya negatif. 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5, 125. 1 per negatif 125 sama dengan 1 kan positif dibagi bilang negatif hasilnya negatif. Sama dengan negatif 1 per 125. Yang D, 8 pangkat 1/3 dikali 8 pangkat 5/3 akan sama dengan 8 pangkat 1/3 tambah 5/3. Sama dengan 1/3 tambah 5/3 kan sama dengan 6/3 atau 6 bagi 3 kan 2. Jadi sama dengan 8 pangkat 2 sama dengan 64. Yang kedua, ini contoh yang D tadi untuk perkalian tadi ya, ketinggalan ya. Untuk operasi perkalian yang pertama tadi ada contoh yang D-nya. Ini mohon maaf Ibu salah meletakkannya pada slide yang ini, harusnya masih di slide yang sebelum ini. Ya, nggak apa-apa ya, kita lihat itu 2/3 pangkat 4 dikali 2/3 pangkat negatif 2 sama dengan, berarti bilangan pokoknya kan sama-sama 2/3 itu. Berarti 2/3 pangkatnya ditambah karena dia kali ya, 4 ditambah negatif 2. Tambah negatif itu kan sama dengan kurang. Menambah dengan bilangan negatif sama dengan kurang. Berarti 4 kurang 2 sama dengan 2. 2/3 pangkat 2 sama dengan 2/3 kali 2/3. Sama dengan 2 kali 2 4 per 3 kali 3 9. Ya, diingat kembali pelajaran kelas 1 mengalihkan dua buah bilangan pecahan. Pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Ya. Sekarang yang kedua, operasi pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat. Nah, kalau kali tadi kan tambah. Sekarang kalau bagi adalah kurang. Mudah mengingatnya ya. Sama dengan A pangkat M dikurang N. Perhatikan tabel di bawah ini. Contoh yang pertama, baris yang di atas itu 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Kalau ditulis dalam bentuk perkalian berulang, tentu 3 pangkat 9, 3 kali 3 sampai 9-nya ada, 3-nya ada 9 kali. Yang di bawah 3-nya ada 4 kali. Kemudian kalau kita coret, yang di bawah coretnya 3 ada 4, yang di atas juga dicoret 3 ada 4, tentu 3-nya ada 5 lagi tinggal ya. Nah, boleh main coret seperti ini, karena yang di atas perkalian semua, yang di bawah juga perkalian semua. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 5. Dan 5 ini kan bisa kita peroleh dengan mengurang 9 dengan 4. Nah, contoh yang di bawah juga sama. Bilangan pokoknya sama negatif 2. Yang di atas 6 negatif 2-nya, di bawah 3, berarti tinggal 3 negatif 2-nya ya. Berarti sama dengan 6 kurang 3. Yang terakhir itu 6 pangkat 8 ya, dibagi 6 pangkat 4. Dicoret 4, 6 yang di bawah 4, yang di atas juga dicoret 6-nya yang 4, tinggal 6-nya 4 lagi. Nah, berarti 6 pangkat 4 atau 6 pangkat 8 kurang 4 gitu ya. Yang B, hati-hati contoh yang B ini. Negatif 5 pangkat negatif 8 dibagi 5 pangkat negatif 6. Nah, ini bilang pokoknya kan gak jelas ya, apa negatif 5 atau 6 atau 5 ya, gak ada kurungnya. Nah, kenapa ya? Berarti kalau tidak ada kurung, berarti ini dianggap bilang pokoknya adalah 5, bukan negatif 5 ya, 5. Nah, kenapa yang negatif 5 pangkat negatif 8 tetap ditulis negatif 5? Karena dianggap bilangan yang pertama yang dibagi itu bilangan negatif. Bilangan negatif kalau dibagi dengan bilangan positif kan hasilnya tetap negatif. Negatif berapa? Berarti 5 pangkat. Nah, jadi kan bilang pokoknya 5. 5 pangkat. Nah, dikurang negatif 8 dikurang negatif 6. Kurang-kurang berdekatan jadi tambah. Jadi negatif 8 tambah 6. Minjam 8 bayar 6, masih minjam 2. Jadi hasilnya negatif 5 pangkat negatif 2. Sama dengan negatif 1/5 pangkat 2.
Jadi tanda negatif yang di depan tetap ditulis dulu. Yang 5 pangkat negatif 2-nya diubah menjadi positif pangkatnya menjadi 1/5 pangkat 2. Sama dengan negatif 1/25. Ya, hati-hati ya, kalau tidak ada kurung, berarti yang positifnya bilangan pokoknya bukan negatif 5, tapi 5. Cuman tinggal kita pikirkan bilangan yang dibagikan berarti bilangan negatif itu. Ya. Nah, bilangan negatif dibagi bilangan positif, tentu hasilnya tetap negatif. Kecuali negatif 5-nya dikurung. Pangkat negatif 8. Kalau kita seperkan kan menjadi negatif 5 pangkat 8. Nah, negatif 5 pangkat 8 kan positif. Nah, hasilnya positif kalau negatif 5-nya dikurung. Ya. Sekarang yang C. 0,6 pangkat 9. Jadi bilangan pokok nggak selalu bilangan bulat, bisa juga bilangan pecahan berkoma ya. 0,6 pangkat 9 dibagi 0,6 pangkat 5. Ya, terlihat kan bilangan pokoknya adalah 0,6 atau absisnya adalah 0,6. Ya. Sekarang contoh yang C, 0,6 pangkat 9 dibagi 0,6 pangkat 5. Yang ini bilangan pokoknya adalah bilangan pecahan desimal ya, yaitu 0,6. Ya sama ya, seperti yang di atas, berarti 0,6 pangkat 9 kurang 5 sama dengan 0,6 pangkat 4 sama dengan, ya kalian kalikan 0,6 kali 0,6 sampai 4 kali 0,6-nya. Hasilnya adalah 0,1296. Yang ketiga, operasi pangkat. Maksudnya bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Ya, seperti contoh yang sebelumnya. Jadi ini hanya semacam rangkuman juga ya. Jadi sama dengan A ya. Bentuk umumnya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Akan sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Contoh yang A, 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan 4 akan sama dengan 3 pangkat 2 kali 4. Sama dengan 3 pangkat 8. Itu hasilnya adalah 6561. Masih bisa dicari itu ya. 3 kali 3 kali 3 sampai 3-nya ada 8. Yang B, nah perhatikan nih banyak kurungnya. Kenapa ada kurungnya 2 itu? Jadi setiap kurung itu kurung bukanya 2, tentu kurung tutupnya juga ada 2 ya. Pertama kita membacanya gimana ini? Negatif 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan negatif 6. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Berarti bilangan pokoknya berapa ini? Berarti negatif 2. Maka negatif 2 pangkat 3 kali negatif 6 adalah negatif 18. Sama dengan kita ubah pangkatnya menjadi positif. Jadi untuk mencari hasil perpangkatan tentu lebih mudah mengubah pangkat menjadi positif. Kalau enggak akan bingung kamu, pangkat negatif itu kan nggak bisa kita artikan karena termasuk pangkat tak sebenarnya. Ya. Jadi kita seperkan 1 per negatif 2 pangkat 18. Nah, akan berubah pangkatnya dari negatif 18 menjadi 18 positif. Sama dengan 1 per. Nah, bilangan negatif pangkatnya ini kan genap ya, 18, tentu menjadi positif. Tinggal kamu cari 2 kali 2 kali 2 sampai 18 kali 2-nya. Itu tentu lebih cepat pakai kalkulator. Ya, pada kesempatan nanti kalau ada tatap muka pada saat kamu mengantar tugas, bagi yang punya kalkulator yang lengkap, yang ada pangkat-pangkat yang lengkap itu bisa bawa kalkulatornya, tanya sama ibu gimana caranya. Karena sulit kalau diajarkan secara tutorialnya, harus lewat videonya. Ya, ibu belum belajar juga cara membuat, cukup ini juga ya, sulit ya, lama bikin video tutorial itu. Harus pakai ini, pakai laptop itu yang ibu tahu ya, Bandicam, atau sulit kalau hanya sekedar rekaman seperti ini ya. Jadi kamu bawa kalkulator boleh untuk latihan, tapi kalau untuk ujian nanti ya, kalau yang seperti ini lama lah kalau dicarikan, boleh pakai kalkulator ya. Jadi sama dengan
1/, ya. Hasilnya adalah 262.144. Kemudian yang C, ya. 8 pangkat 1/3 dipangkatkan dengan 6 sama dengan, ya, berarti 8 pangkat 1/3 kali 6. 1/3 kali 6 itu kan sama dengan 1 kali 6 bagi 3 atau 6/3, berarti 2, ya, sama dengan 8 pangkat 2 atau 64. Sekarang ada sifat perpangkatan lainnya, ya. Yang pertama, A kali B dalam kurung pangkat M itu akan sama dengan A kali B itu kan AB, ya, sama dengan AB pangkat M, sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, bisa kamu hafal sifat ini. Jadi perkalian dua buah bilangan dipangkatkan akan sama hasilnya dengan perkalian dari pangkat masing-masing bilangan dengan pangkat yang sama-sama M. Ya, kita lihat contohnya. 2 kali 3 pangkat 4 akan sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Nah, untuk membuktikan ini, tentu hasil di ruas kiri akan sama dengan hasil di ruas kanan. Kita lihat, selesaikan sebelah kiri. 2 kali 3, 6. Pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 itu kan 16 dikali 3 pangkat 4 adalah 81. Kemudian 6 pangkat 4 itu kan 6 kali 6 kali 6 kali 6 hasilnya adalah 1296. Itu akan sama nilainya dengan 16 kali 81. Jadi kalau terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti sifat tersebut benar, tinggal dihafal, ya. Yang B, kalau tadi kali, sekarang bagi. A dibagi B dalam kurung pangkat M akan sama dengan A per B dalam kurung pangkat M. Ini hanya mengubah bentuk bagi menjadi bentuk per. Akan sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Kalau tadi kali, sekarang bagi. Jadi membagi suatu bilangan kemudian dipangkatkan dengan satu pangkat, ya, tertentu akan sama dengan, ya, perpangkatan masing-masing bilangan, yaitu sama dengan hasil bagi dari perpangkatan masing-masing bilangan dengan pangkat yang sama. Contoh, 8 dibagi 2 dalam kurung pangkat 3 akan sama dengan 8 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Ya, kita cari yang sebelah kiri. 8 dibagi 2 selesaikan dulu dalam kurung. Hasilnya 4. Berarti 4 pangkat 3 sama dengan 8 pangkat 3 hasilnya adalah 512. 8 kali 8 kali 8, ya. Hasilnya 512 dibagi 2 pangkat 3 kan 8, ya. Maka 4 pangkat 3 itu kan 64 sama dengan 512 dibagi 8. Jadi sama ruas kiri dengan ruas kanan, berarti sifatnya benar, tinggal dihafal. Yang ketiga, mengubah pangkat positif menjadi negatif dan sebaliknya. Ini sebetulnya udah banyak contohnya tadi, ya. Tinggal kita ambil kesimpulan, ya. Caranya bagaimana? Jadi bentuk umumnya, ya, sudah ada juga sebelumnya ini. A pangkat M akan sama dengan 1 per A pangkat negatif M. Nah, ini dari positif ke negatif. Diseperkan pangkatnya jadi berubah tanda. Yang semula positif jadi negatif, atau sebaliknya. Ini A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Contoh lain adalah pertama, 6 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 6 pangkat 3. Sama dengan 1 per 216. Ya, 6 pangkat 3, 6 kali 6 kali 6. Ya, hasilnya 216. Yang B, ini hati-hati, ya. Ini mungkin ada pada tugas kalian nanti yang seperti ini. A pangkat 2 dibagi B pangkat 3 akan sama dengan, ya, ini kan pangkatnya positif, ya, kita ubah ke negatif, berarti soal seperti ini kan. Nah, jadi soalnya kan bisa dari pangkat positif ke negatif atau sebaliknya. Kalau contoh nomor 1 dari negatif ke positif, kemudian kita cari hasilnya. Sekarang soalnya kan A pangkat 2 per B pangkat 3, keduanya positif pangkatnya kan, berarti kita ubah ke negatif. Akan sama dengan, perhatikan caranya, kita ubah dulu bentuk pembagian per tersebut menjadi bentuk perkalian.
Jadi membagi dengan B pangkat 3 sama halnya mengali dengan kebalikan pembagi gitu kan. Kebalikan dari B pangkat 3 adalah 1 per B pangkat 3. Jadi A pangkat 2 dibagi dengan B pangkat 3 itu akan sama dengan A pangkat 2 dikali 1 per B pangkat 3. Akan sama dengan, nah A pangkat 2 kalau diubah pangkat negatif kan 1 A pangkat negatif 2 dikali. Nah kalau yang 1 per B pangkat 3 diubah menjadi pangkat negatif, tentu B pangkat negatif 3. Hilang tanda sepernya, tapi pangkatnya menjadi negatif. Akan sama dengan ya 1 per A pangkat negatif 2 kalau dikali dengan B pangkat negatif 3 itu akan sama dengan 1 dikali B pangkat negatif 3 kan B pangkat negatif 3 per yang di bawahnya tinggal A pangkat negatif 2. Jadi kesimpulannya A pangkat 2 per B pangkat 3 akan sama dengan B pangkat negatif 3 per A pangkat negatif 2. Jadi terbalik A dengan B-nya ya. Pangkatnya berubah dari positif ke negatif. Nah, kemudian variabelnya juga tukar letak. Tadi A-nya sebagai pembilang, sekarang sebagai penyebut. Tapi pangkatnya berubah tanda, yang positif jadi negatif ya, atau sebaliknya. Yang ketiga, nah ini lebih teliti lagi soal seperti ini. 1 per A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 5. Itu gimana maksudnya? Ingat ya, kalau AB itu kan artinya A kali B. Berarti A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 5 itu artinya apa? A pangkat 4 dikali B pangkat 2 kali C pangkat 5. Nah ini, kalau mau lihat perubahannya. Jadi 1 per A pangkat 4, 1 per A pangkat 4, B pangkat 2, C pangkat 5 itu akan sama dengan 1 per A pangkat 4 dikali 1 per B pangkat 2 dikali 1 per C pangkat 5. Tuh, kita ubah ini kan pangkatnya positif semua, berarti kita disuruh mengubah ke pangkat negatif. Hilang tanda 1 pernya ya, menjadi bilangan bulat, berarti ya dianggap bilangan bulat, berarti A pangkatnya berubah semua. Jadi 1 per A pangkat 4 itu sama dengan A pangkat negatif 4 dikali 1 per B pangkat 2 itu sama dengan B pangkat negatif 2 kali 1 per C pangkat 5 itu sama dengan C pangkat negatif 5. Hasilnya tinggal menghilangkan tanda kalinya. Kita dekatkan saja karena sama cara membacanya itu. Jadi hasilnya adalah A pangkat negatif 4, B pangkat negatif 2, C pangkat negatif 5. Yang 4, 1 per 3 pangkat 9 dikali 1 per 3 pangkat negatif 6 akan sama dengan, nah ini ada pangkatnya 1 positif, 1 negatif. Nah sebaiknya kita ubah menjadi gak pakai tanda per ya. Jadi lebih mudah mengerjakan soal kan gak pakai tanda per. Hilangkan tanda pernya, tentu pangkatnya akan berubah. Sama dengan yang tadi 3 pangkat 9 pangkatnya positif, kalau hilang tanda pernya menjadi negatif. Berarti 3 pangkat negatif 9 kali yang tadi 3-nya pangkat negatif 6 menjadi positif, berarti kali 3 pangkat 6, hilang tanda pernya. Sama dengan, nah ingat sifat perpangkatan. Jadi mengali bilang berpangkat dengan bilang pokok sama, pangkat ditambah. Negatif 6 tambah negatif 9 tambah 6 sama dengan 3 pangkat. Minjam 9 bayar 6, masih minjam 3. Atau kalau kita balik, negatif 9 tambah 6 itu kan sama dengan 6 dikurang 9. Karena penjumlahan berlaku komutatif. 6-nya kan positif. Taruh ke depan, tanda positif di depan kan nggak pernah ditulis ya. Berarti 6 dikurang 9. 6 kan lebih kecil dari 9. Kalau bilangan kecil dikurangi bilangan yang besar, hasilnya selalu negatif. Negatif berapa? Kita balik lagi, 9 dikurang 6. Berarti negatif 3. Nah, kalau sudah menjadi satu suku ya, tidak lagi seperti soalnya kan 2 suku dianggap ya, walaupun sebetulnya suku itu kan dipisahkan oleh operasi tambah atau kurang ya, 2 bagian gitu maksudnya. Jadi lebih mudah mencari hasil kalau pangkatnya positif. Jadi 3 pangkat negatif 3 kita munculkan lagi pernya supaya pangkatnya positif, sama dengan 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Yang keempat, bentuk akar. Bentuk akar A dibaca akar kuadrat dari A. Jika A tidak negatif,
Maka akar A adalah bilangan tidak negatif, di mana akar A kalau kita kuadratkan hasilnya adalah A. Dan penulisan seperti akar pangkat N dari A itu dibaca akar pangkat N dari A, ya. Kamu lihat itu penulisannya seperti itu. Itu ketentuannya. Yang pertama, jika A tidak negatif, jadi A itu bukan bilangan negatif, maka akar pangkat N dari A akan sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Karena kalau B-nya negatif, ya, dipangkatkan dengan N, ya tergantung nilai N-nya. Kalau N-nya ganjil, tentu hasilnya A-nya akan negatif, sementara A kan tidak negatif tadi. Karena akar dari bilangan negatif itu, ya, kecuali N-nya negatif itu tidak ada, ya. Kemudian yang dua, jika A-nya negatif dan N-nya ganjil. Nah, ini. Jadi A-nya negatif, N-nya ganjil, maka akar pangkat N dari A akan sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Ya, bisa dipahami kan? Contoh kan, umpamanya N-nya ganjil, N-nya 3, A-nya negatif 8. Berarti akar pangkat 3 dari negatif 8 itu akan sama dengan 2. Kenapa 2? Ya, jika dan hanya jika 2 pangkat N, N-nya kan tadi N-nya ganjil, ya. Nah, jadi akar pangkat akar pangkat 3 dari negatif 8, ya. Contohnya akar pangkat 3 dari negatif 8, berarti N-nya kan 3 tuh, N-nya ganjil, A-nya negatif 8. Akar pangkat 3 dari negatif 8 itu adalah, ya, maksudnya, ya, akan sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N itu sama dengan A. Jadi berapa pangkat 3 sama dengan negatif 8, berarti B-nya adalah negatif 2. Negatif 2 pangkat 3 kan sama dengan negatif 8. Ya. Kemudian menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka akan berlaku, ya, B akar A. Ini maksudnya B kali akar A, ya. Karena B-nya tidak di atas tanda akar itu, ya. Bukan berarti akar pangkat B dari A, salah membacanya. Kalau ini dibaca, ya, B kali akar A. Aduh, cut berarti ini. Ya, yang berikutnya menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku 1. B kali akar A ditambah C kali akar A akan sama dengan, ini kan keluarkan faktor yang sama nih. Faktor yang sama adalah akar A. Keluarkan akar A menggunakan sifat distributif. Suku yang pertama kan B akar A, keluar akar A-nya tinggal B. B tambah. Suku kedua C akar A, keluar akar A-nya tinggal C. B tambah C kali akar A, atau jumlahkan koefisiennya. Kalau dianggap B itu kan koefisien dari akar A, ya. Nah, maka C adalah juga koefisien akar A, berarti kan suku sejenis sama akar A. Jadi tinggal ditambah koefisiennya B tambah C. Demikian pula yang kedua, kalau kurang, B akar A dikurang C akar A akan sama dengan B kurang C dalam kurung kali akar A. Yang ketiga, akar A kali B akan sama dengan akar A kali B. Ini mengubah penulisan AB, itu artinya A kali B akan sama dengan akar A kali akar B. Ini juga mengingat kembali pelajaran kelas 1, ya. Jika A dan B bilangan positif dan B tidak sama dengan 0, maka jika A dan B bilangan positif akan berlaku akar A per B akan sama dengan akar A per akar B. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Ya, karena kalau B-nya sama dengan 0, tentu A per B itu menjadi A per 0. Bilangan apapun kalau dibagi dengan 0, itu hasilnya tidak terdefinisi atau dikatakan tidak terhingga, ya. Jadi nggak bisa dicari
akarnya ya. Jadi bentuk umum dari bilangan berakar menjadi bentuk pangkat itu adalah akar pangkat N dari A pangkat M akan sama dengan A pangkat M per N. Itu cara membacanya. Akar pangkat N dari A pangkat M akan sama dengan A pangkat M per N. Contoh 1. Akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 akan sama dengan 3 pangkat 2 per 2. Ini kebetulan M dengan N-nya sama-sama 2. Jadi sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Jadi lebih cepat kita mencari hasilnya kalau kita ubah bentuk akarnya menjadi bentuk bilangan berpangkat. Atau boleh juga dicari akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 itu sama dengan, karena akar pangkat 2 kan tidak usah ditulis angka 2-nya, sama dengan akar biasa. 3 pangkat 2 itu adalah 9, maka akar 9 kan 3. Yang kedua, akar pangkat 3 dari 64 akan sama dengan, ya boleh kita ubah menjadi bentuk seperti ini, 64 pangkat seperti 3. Atau boleh dengan cara seperti nomor 1, kita ubah dulu 64 itu berapa pangkat 3. Kalau kita cepat tahu bahwa 64 itu adalah 4 pangkat 3, tentu langsung saja. Jadi akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 tentu akan sama dengan 4 pangkat 3 per 3 gitu ya. Atau sama seperti ini. Jadi boleh dengan cara yang lain. Nih, kalau ini caranya langsung diubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Dengan bilang pokoknya tetap 64, enggak kita ubah dulu kepada bilangan berpangkat. Nah, setelah diubah bentuk ini baru kita ubah 64-nya menjadi bilangan berpangkat. Yaitu 4 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan sepertiga. Berarti ini menggunakan sifat perpangkatan yang bilang berpangkat. Kalau dipangkatkan maka pangkatnya akan dikali. 4 pangkat 3 kali sepertiga itu 1. Berarti 4 pangkat 1 hasilnya 4. Yang ketiga, akar pangkat 5 dari 32 sama dengan, nah ini yang ibu maksud cara yang lainnya. Sama dengan akar pangkat 5 dari 32-nya kita ubah dulu menjadi bilangan berpangkat. Ya, yang pangkatnya sama dengan 5, sama dengan tanda pada akar itu ya, atau penyebutnya nanti. Jadi berapa pangkat 5? 32 itu adalah 2 pangkat 5. Sehingga bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 5 per 5. M dengan N-nya sama ya, M per N. Sama dengan 2 pangkat 1 atau 2. Menyederhanakan bentuk akar. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang A, akar 75, yang B-nya akar 500, C-nya akar 0,000081, D-nya 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192. Nah, ini berapa hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana. Alternatif penyelesaiannya adalah akar 75 sama dengan, menggunakan sifat kita ubah. 75 itu atas perkalian dua buah bilangan yang salah satunya merupakan bilangan kuadrat. Ya. Jadi 75 itu sama dengan 25 kali 3. Karena 25 adalah bilangan kuadrat. Kenapa salah satu harus bilangan kuadrat? Karena akar dari bilangan kuadrat itu bulat ya. Nah, menggunakan sifat akar tadi, akar A kali B kan sama dengan akar A kali akar B. Maka akar 25 kali 3 sama dengan akar 25 kali akar 3. Sama dengan akar 25 kan 5 kali akar 3. Nah, 5 kali akar 3 itu dapat kita tulis seperti ini. Sama dengan 5 akar 3. Hilangkan saja tanda kalinya. Ya, bisa dipahami ya. Ini sering keluar ujian nasional dulu ya. Kalau ujian nasionalnya masih ada. Yang B, akar 500 sama dengan, ya ini juga 500 kamu berpikir bisa 100 kali 5 ya, bisa juga dengan perkalian yang lain, tapi lebih tepatnya itu adalah 100 kali 5. Jadi 100 adalah bilangan kuadrat, maka hasilnya adalah akar 100 kali akar 5. Akar 100 kan 10 kali akar 5 adalah 10 akar 5. Yang C, akar, nah ini gimana kok bisa jadi sama dengan akar 81 per. Ya ini kan 6 angka di belakang koma kan dibaca 81 per sejuta ya. Maka akar 81 per sejuta menggunakan sifat akar apa? Akar A per B sama dengan akar A dibagi akar B. Maka akar
81 per sejuta akan sama dengan akar 81 per akar sejuta. Sama dengan akar 81 kan 9. Akar sejuta itu adalah 1000. Jadi mencari akar bilangan kelipatan 10, ya, kalau nolnya itu genap, itu hasilnya akan bulat. Sejuta kan nolnya 6. Maka akar kalau sejuta itu adalah 1000, nolnya jadi 3. Tinggal bagi aja 6 bagi 2 gitu. 3 ya. Jadi hasilnya adalah 9 per 1000. Atau kita ubah menjadi bilangan desimal tentu 0,009. 3 angka di belakang koma dibaca per 1000. Yang D, 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192 itu akan sama dengan 7 akar 3 nggak bisa kita apa-apakan lagi karena 3 itu sudah bilang prima ya. Jadi kalau bilang prima nggak bisa diubah lagi atas perkalian dua buah bilangan yang salah satunya bilangan kuadrat, nggak akan bisa. Karena bilangan prima itu hanya punya dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Jadi 3 itu hanya bisa diubah menjadi 1 kali 3 gitu. Yang nggak ada guna diubah seperti itu. Jadi ditambah, nah 48 ini bukan bilang prima, bisa kita ubah menjadi 16 kali 3. Karena 16 adalah bilang kuadrat. Sama dengan ya tadi ditambah akar 16 kali 3 dikurang 192 juga. Untuk menemukan 64 ini bisa kalian cari dengan cara buat pound faktornya. 192 bagi 2 dulu berapa? 96 ya, bagi 2 lagi berapa? 32. Nanti terlihat itu, ketemu ya, ada berapa duanya. Ternyata hasilnya 64 kali 3 ya. Dan 64 itu adalah bilangan kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 7 akar 3 ditambah akar 16 kali akar 3 dikurang akar 64 dikali akar 3. Ya, ini sama dengan 7 akar 3 ditambah akar 16 kan 4. 4 kali akar 3 adalah 4 akar 3 dikurang akar 64 kan 8. 8 kali akar 3 adalah 8 akar 3. Maka hasilnya 7 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurang 8 akar 3 menggunakan sifat yang sebelumnya itu berarti dianggap ya faktor yang samanya adalah akar 3. Keluarkan akar 3 sehingga di depannya 7 tambah 4 kurang 8. 7 tambah 4 11 kurang 8 kan 3. Berarti hasilnya adalah 3 akar 3. Kemudian amati dan lengkapi tabel berikut. Ya, penyederhanaan. Contoh akar 8 itu akan sama dengan akar 4 kali 2. Sama dengan akar 4 kali akar 2. Sama dengan 2 kali akar 2 adalah 2 akar 2. Ya, bisa kalian lihat itu. Akar 45 berarti akar 9 kali 5. Sama dengan akar 9 kali akar 5. Sama dengan 3 kali akar 5 adalah 3 akar 5. Ini juga akar 0,25 atau 25 per 100 ya. Sama dengan akar 25 per 100 sama dengan akar 25 per akar 100. Sama dengan akar 25 kan 5, akar 110 berarti 5 per 10 atau 0,5. Ya, demikianlah materi tentang perpangkatan dan bentuk akar. Semoga bisa dipahami. Ya, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi pada jadwal sesi bertanyanya. Ya, jangan lupa kerjakan tugasnya. Tugasnya ada pada daftar daring. Jadi sebagian tugas ada ibu tulis di daftar daring, ada pada videonya langsung. Kalau soalnya memang tidak ada pada buku paket. Kalau di daftar daring kan ada halamannya pada buku paket ya. Makanya kamu harus menyimak video sampai selesai. Ya, kalau kamu lihat di daftar daring nggak ada tugasnya, berarti ini ada pada video gitu ya. Ya, ibu harapkan bisa dimengerti. Semoga tidak dianggap terlalu banyak soalnya. Ibu biasanya kan cukup 5. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi nggak ada lagi orang tua yang protes soal MTK paling banyak. Itu tujuannya supaya kamu lebih paham. Kalau tujuan pembelajaran banyak, tentu tugasnya, latihannya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 5, minimal soalnya juga ada 5 ya, supaya lebih paham lagi. Kalau nanti ibu kasih cuma 2 atau 3 aja soalnya atau 1 saja, nanti untuk tujuan yang lain nggak terwakili ya kan. Nah, gimana nanti tahu PH keluar itu? Nah, kamu pula yang protes lagi. Jadi tolong beri pengertian kepada orang tuanya. Matematika itu risikonya yaitu semakin banyak latihan ya akan lebih paham. Sama dengan mengaji
ya. Semakin sering mengaji, semakin lancar kamu mengajinya. Jalan pun juga semakin sering ditempuh suatu jalan, semakin hafal kita jalan tersebut ya. Jadi jangan mengeluh ya. Tidak ada niat untuk memberatkan kamu. Gak masalah bagi ibu ya, kalau memang ada ya yang berpendapat tidak semua video harus diakhiri dengan tugas, gak masalah juga. Yang penting kamu paham ya, paham dan buktikan dengan PH-nya bisa mengerjakan sendiri tanpa kerjasama ya. Gak masalah itu ya, asal kamu belajar sendirilah ya. Kalau nggak ngerti boleh tanya ya kan, pada sesi tanya atau langsung japri ibu ya. Semoga bisa dipahami. Yang jelas tidak ada niat seorang guru untuk memberatkan siswa dengan tugas ya. Tidak ada maksud mempersulit, semua ada alasannya ya ibu. Ya terima kasih, mohon maaf kalau ada kata yang kurang tepat di penyampaiannya ya. Selamat bekerja, selamat belajar. Ditunggu tugasnya Senin ya, tanggal 3 Agustus itu hari Senin ya. Kemarin aku kira hari Sabtu ya, keliru ya. Bu akhiri ya. Assalamualaikum.